Dia muka ke boneka mati. Serius tuh. Kayak boneka. Iya boneka belum berarti. Ya? Karena ini berubah, Mbak. Iya karena suka berubah kita sudah kita gini kayak gini, bukan berubah kan. Karena ini berubah ya. Dan nggak bisa disantet, Mas. Iya kan? Bener kan suka berubah kan? Nggak percaya loh. Iya. Ah. Biar nggak bisa disantet karena itu dari kecil. Muka kan kayak berubah gitu. Ntar besok ketemu juga. Coba lagi. Ini belum mau. Ya kan gue baru pertama. Jadi laki. Bunglon. Kak misalnya tadi jadi laki. Waktu itu nggak sih yang sama silet waktu di mana tuh? Lokasari bukan sih? Bukan. Oh bukan itu. Bukan. Perasaan anak-anak silet gendut-gendut ya? Iya. Sukses ya. Subur. Saking suksesnya subur. Makmur. Yang kurus-kurus tuh Trans 7 nih, selebritas. Ayo. Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ayo. oke, Kak Felin, mungkin ini kan ada yang viral ya soal dari Kak Ruben gitu kan, dia cerita kalau ngalamin teror yaitu siulan gitu di lorong rumahnya. Mungkin seperti apa sih arti siulan tersebut gitu Kak Felin? Arti siulan itu artinya adalah bahwasanya kehadiran, ya, kehadiran makhluk astral yang tidak diinginkan alias yang akan mengganggu. Agak dekat boleh Kak Felin minta kalau Jadi arti siulan itu adalah kehadiran makhluk astral, kehadiran makhluk astral yang artinya ditugaskan untuk mengganggu atas dikirim oleh seseorang. Ya, aku lihat di sini seseorang artinya yang berkaitan dengan urusan bisnis. Ya. Jadi di sini kalau aku lihat kalau tidak diproteks ini akan berakibat membahayakan keluarga Ruben. Ya. Karena kalau aku lihat di sini pesannya adalah harus segera diprotek. Ya. Dan aku lihat sih Ruben sendiri ini kan bukan artinya banyak ada beberapa yang aku lihat ya yang sudah mengobati ya, dan aku lihat belum ada yang berhasil satupun, hanya buang waktu percuma, malah mengakibatkan serangan bertubi-tubi ya, aku lihat seperti itu. Serangan bertubi-tubinya tuh maksudnya apa, berbalik ke Ruben sendiri kan atau gimana tuh Pak? Ya, berbaliknya ke Ruben, artinya makanya kalau dalam istilahnya kita mengobatin seseorang itu kita harus dilihat caranya, orang kan beda-beda ya. Kalau aku lihat di sini Allahualam, tapi yang aku lihat masih jebol juga pertahanan Ruben gitu. Jadinya artinya siapapun yang ngobatin Ruben dengan metodenya beliau masih bisa jebol, karena ya seperti kita lihat ya banyak orang yang merasa bisa tapi dia hakikatnya tidak pernah sampai pada ilmu tersebut, bagaimana cara mengobati dan seperti apa ya. Artinya banyak yang orang yang belajar ya, artinya bukan yang emang terahnya dia untuk arah situ ruangannya, jadi hanya sekedar mencoba ya. Dan bahkan orang pengen viral tuh saat ini kan gampang aja dengan menggunakan metode trik sulap ya, seperti ada beberapa yang sudah diungkap oleh pesulap merah salah satunya, dan masih banyak yang lainnya. Artinya dia tidak mendalami ilmu yang benar-benar arahnya ke sana, sebenarnya hanya berdasarkan trik sulap. Jadi seolah-olah yang aku lihat dari Ruben ini, beberapa orang yang menolong dia hanya sia-sia
gitu, artinya masih jebol juga. Kak, boleh dijelasin sedikit nih gambar cewek lagi bikin. Ini kan berkaitan dengan usaha. Artinya seseorang yang ngirim ini adalah kaitannya dengan bisnis ya. Dan di sini ada semacam artinya pesan alam, di sini artinya protect ya. Kalau tidak segera diprotek itu akan berakibat kehancuran. Ya, baik dari segi bisnis maupun terutama diri Ruben itu sendiri. Kak, kalau menurut ya Ruben cerita gitu kan, dia sempat nimpalin siulan itu balik gitu. Itu gimana sih Kak? Artinya kan dia digoda nih, dia sempat nimpalin siulan itu balik gimana? Nggak apa-apa, artinya itu wujud dari perlawanan beliau ya. Artinya bahwasanya Ruben itu menyatakan aku tidak pernah takut kepada engkau ya, makhluk gaib ya. Itu bagus ya, tapi perlu diketahui juga di sini makhluk gaib tersebut ketika kita melawan ya dengan lawanan balik, artinya boleh kita melawan tapi harus dengan ada tata caranya. Artinya gini, makhluk gaib juga sifatnya sama seperti manusia. Ketika kita bertamu ataupun kita kedatangan tamu yang tidak diundang, kalau kita tanya misalnya, ngapain kamu datang ke sini, ada perlu apa ya, orang itu akan merasa oh iya orang ini kok sopan ya. Ketika orang itu sopan dan dia akan menjawab oh iya, dia akan ada rasa malu, ada rasa minder, bahkan takut. Orang ini, aku mau berniat jahat kepada orang ini, tiba-tiba orang itu kok sopan kepada saya, otomatis ya sama seperti kita juga akan sungkan, akhirnya akan pergi. Nah kalau ditimpalin balik dengan tadi seperti misalnya ngapain lu kesini, gua nggak takut gini gitu kan, itu dia akan lebih leluasa lagi memberikan teror-teror yang akan mengganggu terus mengganggu di sini ya. Dan ya, artinya ini kaitannya dengan bisnis dan masa depan, artinya bisnis ke depan ya. Ini kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan bisnis. Dan di sini ada api. Api ini adalah api kecemburuan, api dari persoalan kecil dan juga menjadi meledak menjadi dendam ya. Di sini jelas sekali apinya, dari api kebencian yang awalnya kebencian itu artinya biasa-biasa saja menjadi meledak ketika Ruben sukses dalam hal bisnis dan karir. Jadi memang itu dikirim gitu ya, kiriman dari seseorang yang memang menggoda gitu ya. Yang tugasnya adalah menggoda, bahkan kalau misalnya ini tidak terproteksi bisa menyebabkan sakit ya. Jadi gini, ketika kita itu mendapatkan teror gaib, biasanya akan banyak suara-suara atau bahkan ledakan atau apapun itu, misalnya di rumah tiba-tiba ada darah atau apa, itu udah itu santet, itu jelas itu santet ya, dan itu berbahaya. Dan kalau misalnya dia tidak percaya, itu akan menjadi yang hal gaib itu akan menjadi hal nyata. Hal nyatanya itu apa? Yaitu penyakit yang akan kita rasakan. Aku pernah mengalami itu Mbak sendiri ya. Aku tidak pernah percaya dengan hal santet, tapi ketika tiba-tiba aku yang tadinya sehat, sakit, batuk, yang biasanya aku kalau minum obat itu aku rasa obat itu dari resep dokter dan sudah antibiotiknya yang sudah paling tinggi ya. Logika kita kalau sakit biasa itu paling lama seminggu ya, itu paling lama ya. Dan paling lama biasanya aku ngalamin batuk pilek itu cuma 3 hari karena udah minum obat yang resep dokter yang sudah ini ya, artinya udah kata dokter ini udah paling tinggi gitu, kok masih aja. Dan itu aku ngalamin batuk itu selama 1 bulan dan akhirnya merembet ke yang lainnya, sampai ketika suatu hari akhirnya aku penasaran, kayaknya aku merasakan dada aku nih panas banget kayak orang yang kena api ya, kobaran api sampai nembus ke belakang. Akhirnya aku telepon guru aku, dan guru aku om aku sendiri, terus tiba-tiba kamu kenapa nggak bilang ini. Ternyata ya udah, sampai ketika dikeluarin om aku muntah darah, dan 3 ya, aku punya guru itu keluarga aku sendiri di Banten, Cirebon, sama di daerah Cirebon juga sama Banten. Ketika aku dilihat mereka, beliau itu 3-tiganya muntah darah, sampai akhirnya aku paksakan malam itu ketika aku mendapatkan bisikan dari leluhur aku, Dok kamu pulang ke Cirebon, bersihkan di sana, naik gitu kan ke Gunung Sembung, naik aku ke yang Gunung Jati. Disitulah aku proses pembersihan aku, dan aku tuh panas, aku dari tubuh aku semua terasa panas, dari kaki sampai ke ujung
kepala, tiba-tiba terus ada cahaya kayak masuk ke dalam tubuh aku, terus langsung kayak adem. Dari situ aku berasa setelah itu aku sehat. Ya, setelah aku sehat, aku melakukan perjalanan berikutnya, soan ke leluhur aku, ke keluarga aku di Keraton Kanoman. Di situ juga ada om aku dibersihkan lagi, alhamdulillah aku sehat. Begitu nyampe di rumah, aku ada pasien aku dari Jeddah, aku diserang lagi, tapi di posisinya lain lagi. Nah itu dia, kalau santet itu ada, jangan pernah menganggap santet tidak ada. Santet itu ada dan itu nyata. Dari hal gaib bisa menjadi penyakit fisik, bahkan bisa mematikan. Ini aku mengalami sendiri sampai waktu itu baru sebulan yang lalu, dan ini baru sehat-sehatnya sekarang ini. Santet itu nyata dan aku sempat hampir sakaratul maut. Itu gara-gara ya itu tadi ya, wujudnya santet panas, dan badan aku yang tadinya udah seminggu udah sembuh tiba-tiba drop lagi, baru 3 hari drop lagi, dan itu lebih parah. Panas aku nggak turun-turun, udah minum obat Sanmol, paracetamol, kan biasanya kalau panas normal ini ya, apalagi Fermin, aku pikir tadinya oh ini aku mau tipes gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba obat apapun yang penurun panas ini tuh nggak turun-turun, sampai guru aku tuh muntah darah lagi. Dan itu luar biasa buat aku. Jadi jangan pernah tidak percaya dengan adanya santet. Sejak zaman Rasulullah pun, Rasulullah pernah ya, di santet itu ada semuanya. Kalau kalian baca di Al-Quran, bahkan di hadis ya Rasulullah itu ada. Jadi jangan pernah bicara bahwa santet itu tidak ada, berarti kalian tidak percaya adanya Tuhan. Nah kalau siulan tadi tuh bisa, mungkin nggak sih bisa apa namanya, kayak tujuannya biar Ruben juga takut gitu? Ya, itu tuh siulan itu artinya aku ada di sini ya untuk menakutimu. Nih aku baca dari siulan itu, dia datang di sini. Aku sengaja datang ke rumahnya untuk menakutimu, membuat kamu sakit. Ya, depan dari sini. Dan beliau ini emang diperintah seseorang, bahkan sangat malu kalau ini yang satu ini. Intinya akan sampainya adalah ke nyawa. Ya, karena emang orang ini sudah sangat sakit hati sekali, dan ini bukan main-main. Dan ini dirasakan Ruben sudah 2 tahunan, kurang lebih 2 tahunan dia sakit, dan dia tidak percaya. Dan sampai aku lihat badannya makin kurus ya. Kalau orang kena santet itu badannya makin habis karena dia diserang terus. Bahkan aku lihat di sini ada boneka santetnya. Ngeri. Dan ini bukan hanya kepada Ruben, tapi kepada istrinya. Nah, selain siulan juga ya Pak, di rumah itu anak pertamanya, anak sambung gitu ya, dia pernah melihat darah, ya benar, tetesan darah gitu. Tapi sama dia difoto kan, cuman yang melihat itu dia aja gitu, yang lainnya nggak ada. Itu kenapa? Artinya gini, beliau itu kan anak sambung ya. Sebagai anak sambung artinya tidak ada kaitannya dengan keluarga, tidak ada hubungan darah ya. Otomatis kenapa yang harus melihat dia? Sebenarnya kan kalau orang yang kita puji itu pasti akan digelapkan mata. Dia tidak akan bisa melihat, tapi dia bisa merasakan. Kenapa harus Ruben Peto ya? Artinya karena dia Bertrand Peto, karena dia tidak ada hubungan darah, dan dia itu kan artinya di situ tidak bersalah ya. Otomatis akan bisa melihat hal-hal aneh dalam rumah tersebut. Karena itu tadi tidak ada hubungan darah. Dan justru yang akan dilihatkan biasanya orang-orang luar. Ya, orang-orang luar yang tidak ada hubungan darah. Tapi yang masih ada hubungan darah, dia akan dibutakan, digelapkan. Memang sengaja digelapkan, artinya supaya apa? Supaya beliau itu tidak merasakan adanya keganjilan dalam diri dia, dan akan menyatakan, oh ini sakit biasa. Memang itu dibutakan. Itulah kejamnya santet. Jadi pikiran kita, akal sehat kita itu diolah. Supaya gimana? Supaya lupa bahwa itu tuh adalah sebenarnya setiap manusia itu kan memiliki insting. Insting kita ditutup, mata batin kita ditutup, telinga kita ditutup. Itulah bahayanya santet. Gitu. Bahkan yang paling parah biasanya akan sampai lupa pada dirinya sendiri. Nah, kalau asal darahnya itu dari mana sih? Asal darahnya dari seseorang yang ngirim, dari dukun santet. Bukan ini hal nyata ya. Ini yang aku lihat itu dari
darah dari ayam hitam. Ya. Itu darah ayam hitam yang bertujuan artinya adalah nggak boleh ngomong lagi. Jadi itu yang fatal gitu ya Kak? Fatal dan nyawa, meminta nyawa. Ini makanya harus waspada untuk Ruben dan keluarga. Artinya gimana ya? Sebenarnya aku pengen nolong tapi gimana caranya ya? Nggak bisa karena aku lihat semua yang menolong beliau itu bukannya menolong tapi justru malah membuat orang yang ngirim itu semakin ya udah gitu kan, dikiranya bisa menolong, akhirnya oh jebol juga, ya udah tambah lagi. Ini yang aku lihat. Gimana yang ngomongnya berat banget ini. Tapi emang intinya apapun itu kita punya Tuhan, jangan pernah takut, banyak-banyak doa ya, dan tetap juga usaha ya. Nanti aku akan ada pesan sendiri untuk Ruben ya, artinya secara kalau bisa secara pribadi karena ini menyangkut nyawa. Boleh kan nanti disampaikan ya. Kemudian lanjut lagi. Berarti kalau kan bisa dibilang dia juga bentar lagi kan mau pindah rumah gitu kan? Ya. Bisa dibilang yang bagian yang horornya itu memang dari rumahnya atau dari Tidak. orangnya gitu? Mau dimanapun dia pindah itu akan terus berlanjut teror. Nanti kita lihat perkembangan beliau. Bahkan mau dimanapun ya itu akan terus berlanjut karena yang dituju adalah Rubennya dan keluarga, bukan rumahnya. Rumah itu misalnya dia keluar dari rumah itu ya aman-aman aja. Nah, selain itu Kak, Ruben juga cerita nih kalau dia pernah mimpi ketemu sahabatnya yang udah meninggal gitu ya, almarhum Olga gitu. Dan di mimpinya itu dia cerita diajak pergi tuh sama Olga. Ya, gitu. Itu arti mimpi seperti itu apa sih Kak? Mimpi yang tidak baik. Ketika kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, sahabat ya, itu artinya dia adalah ajakan apa? Ajakan untuk ikut. Ya, ajakan untuk ikut. Ini adalah bangsa jin. Ini adalah wujud peringatan kepada Ruben bahwasanya sebagai seorang sahabat ya, datang ke dalam mimpi. Ya, wujud kasih sayang seorang sahabat yang sudah tidak ada datang ke dalam mimpi, mengajak. Artinya adalah hati-hati. Sebenarnya itu pesan yang akan disampaikan adalah hati-hati. Lu bakalan menyusul gue nih kalau lu nggak sadar. Wake up gitu. Itu karena kalau ketika kita mimpi ketemu orang mati, orang itu mengajak dan kita langsung ikut, Allahualam ya wassalam gitu, artinya nyawa kita pun akan terbawa. Itu jangan sampai ya. Dan aku lihat di sini masih ada beberapa kesempatan untuk Ruben dan keluarganya untuk bisa pulih ya, tergantung nanti bagaimana orang yang mengobatinya, dan karena tingkatan seseorang itu kan beda-beda gitu. Jangan sampai salah ini aja, jangan sampai salah dapet orang. Nah, terus selain itu juga yang Ruben monitor jantung gitu kan, harusnya tuh kalau monitor jantung lurus kan artinya sudah tiada gitu, tidak berdetak gitu ya. Tidak berdetak. Nah, tapi ini Ruben baik-baik aja gitu. Itu dia. Itu salah satu teror bahwasanya di dalam diri Ruben saat ini itu ada bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh dia. Ya itu aku bilang kalau orang kena santet itu pasti akan banyak keanehan dalam diri dia, bahkan misalnya denyut nadinya pun bisa di dokter gitu ya, pas dicek hilang. Itu artinya ada makhluk ya, ada sosok makhluk gaib yang menempel di badannya dia, dan itu akan menutup semua. Seperti aku bilang tadi, jangankan diri kita, akal sehat kita aja akan ditutup, bahkan bisa mengakibatkan hilang ingatan. Ingat, ini kalau sampai fatal, ini Ruben arahnya sudah ke sana. Aku lihat sih beberapa momen Ruben itu kayak linglung ya, kayak gitu pandangan dia kosong, linglung. Nah, Sarwenda juga aku lihat ya di beberapa video YouTube dia kayak banyak ngelamun, kayak pikiran dia kosong. Ini bahaya. Makanya aku lihat ya Allah, tapi apa daya. Ada pertanda apa sih Kak? Mungkin kalau ke depannya gitu mungkin kakaknya bisa kasih ya nasihat tips gitu. Aku sih cuma mau kasih nasihat itu tadi ya, untuk Ruben dan keluarganya lebih waspada lagi ya.
apalagi kurangin bicara ya. Kadang-kadang kalau kita, Ruben kan tahu sendiri ya, kalau bicara suka ceplas-ceplos ya, kurangin bicara yang ceplas-ceplos, karena tidak semua orang itu akan bisa menerima kritik dan saran ya. Di sini kadang-kadang Ruben itu tidak sadar mengucap menurut dia itu artinya candaan, tapi sebenarnya candaan itu menjadi suatu rasa sakit hati ya. Ini ya. Kedua, banyak-banyak doa ya, karena aku lihat di sini terornya bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Kalau bisa apapun itu dalam Alkitab maupun Al-Quran yang namanya santet itu sudah ada dari zaman dahulu ya. Jangan kita tidak percaya ya. Kalau misalnya Ruben kan agamanya Kristen ya, lihat lagi dalam Alkitab itu sudah ada semuanya. Kita perlu waspada karena sejak zaman dahulu, jangankan zaman Rasulullah, zaman Nabi Isa aja pun sebelum dia disalib muncullah iblis ya. Dia terlihat iblis itu menghantui beliau ya. Jadi lebih waspada lagi, dan juga artinya jangan takabur. Kita semua ini hidup berdampingan dengan makhluk lainnya ataupun makhluk astral lainnya, dimana juga kalau kita tidak waspada, keimanan kita juga tidak kuat, makhluk itu akan bisa menghantui diri kita dan membuat kita sakit, bahkan sampai dengan kematian ketika makhluk itu sudah diperintah oleh seseorang ataupun dikirim seseorang semacam santet ya. Dan kalau bisa sih aku ya dari tim Ratu Ayu pengen menginvestigasi rumahnya Ruben. Aku akan coba bantu, insya Allah. Kalau untuk urusan santet aku sudah biasa ya, atas izin Allah mudah-mudahan aku bisa memberikan kesembuhan ya untuk keluarga Ruben, karena hal ini kalau dibiarkan akibatnya akan bukan hanya ke diri Ruben ya, artinya terkait dengan nyawa dan juga sakitnya akan merembet kepada keluarga besarnya beliau, artinya yang sedarah ya itu. Dan selebihnya intinya berdoa, banyak-banyak doa gitu. Dan kalau bisa tidur itu jangan tidur sore ya, tidur malam kita tetap waspada. Kak, kalau yang kakak lihat Ruben sekarang seperti apa sih? Ruben sekarang keadaannya walaupun dia mau di make up seperti apapun dia ucapnya, artinya itu sudah sebenarnya warning banget. Ini udah warning banget, dan aku lihat dia juga kadang-kadang suka linglung, suka banyak kosong pikirannya. Aku lihat di sini sosok Ruben itu kalau aku bilang manusia seutuhnya itu 100%, aku bilang di sini 50% bahkan 45% ya. Nah, ini yang aku waspadai, makanya dari sejak kapan aku pengen banget bertemu dengan beliau, artinya sebagai rasa prihatin aku ya, pengen banget mencoba untuk menolong, insya Allah atas izin Allah. Insya Allah apapun itu penyakitnya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan atas izin Allah. Tapi di sisi lain hebat nggak sih Kak, kayak dia masih tetap care sama keluarganya, terus kemarin juga Natalan masih bikin acara, terus juga ngerangkul temen-temennya gitu, sebuah nilai positif juga nggak sih Kak? Itulah kehebatan Ruben. Walaupun dia sakit, dia masih tidak mau menunjukkan dia sakit, dia selalu tegar. Walaupun dalam situasi sulit apapun dia tidak pernah mau melihat terlihat sulit ya. Banyak orang melakukan kayak gitu, aku pun sama. Apalagi kita di dunia entertainment ya, dunia entertainment itu kaitannya ya sesedih apapun, sesakit apapun, ya kita harus tetap senyum. Itu yang dilakukan Ruben, dan bahkan aku rasa dengan artis-artis yang lainnya juga seperti itu. Artinya adalah kita tetap bekerja profesional. Artinya itu juga salah satu hal positif ya yang Ruben berikan kepada keluarga. Artinya mau bagaimanapun aku akan memberikan yang terbaik untuk keluarga, karena dia sadar sakitnya dia bukan semakin sembuh tapi semakin meningkat. Kalau mungkin dibaca lewat tarot mungkin ada antara itu pasti kan ada kayak tertekan gitu kan Kak? Iya kan, mungkin Kak Feli ada bingung ya. Dia bingung saat ini harus bagaimana, dengan cara apa untuk menolong diri dia, terutama diri dia, karena dia tulang punggung dari keluarga ya, dan juga dia itu artinya yang menafkahi keluarga saat ini. Dia bingung, ada rasa ketakutan aku rasakan di sini. Sebenarnya dia belum siap. Ada rasa ketakutan dari diri dia bahwasanya, aduh kalau aku meninggal seperti apa dan bagaimana ya. Ini aku bisa rasakan aura itu panas sekali ya. Takutan, kebingungan, tapi dia tetap berusaha untuk senyum. Sesenyum apapun beliau,
rasa takut itu semakin tersirat di raut mukanya. Ya, secara psikologinya mau dia senyum sebagaimanapun masih terlihat ya urat-urat stres dan urat-urat kekhawatirannya dia itu masih ada di situ. Dan ini ada kaitannya dengan ya, drop ya, kesehatan dia yang semakin drop, bukan semakin membaik tapi semakin drop. Tapi dia berusaha untuk tegar dan seolah-olah tidak terjadi apa. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau aku lihat 45% warning ya. Ya, ke depan tahun depan aku merasakan di sini bahwasanya tahun depan itu sebaiknya menjadi tahun pengharapan baik ya, baru dan kebahagiaan. Tapi nampaknya di sini aku merasakan aura kesedihan makin drop. Kalau tidak segera diantisipasi semakin drop, panas banget auranya. Udah ada keraguan dalam diri Ruben bahwasanya mampu gak lewatin ini semua, ke depan atau ke belakang atau kemana, bingung ya, kehilangan arah. Harus seperti apa aku menghadapi ini semua, kehilangan arah dan bingung mau kemana, minta tolong pada siapa, orang yang bisa dia percaya. Karena selama ini bukannya tidak berobat ya, sudah banyak dia berobat, toh itu masih ada ya, sangat boring sekali. Hanya keajaiban Tuhan, menunggu keajaiban Tuhan dan menunggu keberuntungan, faktor keberuntungan ya. Siapa orang yang bisa menolong dan seperti apa. Terakhir Kak, boleh mungkin doa buat Kak Ruben dari Kak Felin. Oke. Dan sebagai support juga gitu. Oke, untuk Ruben Ongsu dan keluarganya, aku tadi pesan aku sudah ya, mudah-mudahan aja wujud rasa simpati aku dan juga sama Insan Entertainment ya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga Ruben dan juga kesehatan Ruben ke depannya. Mudah-mudahan doa aku akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Aku bisa ngerasain sakitnya di ulu hati ya. Ini yang diderita Ruben, sakitnya di ulu hati sampai ke dada, lemas kaki. Ada tertancap semacam kayak kayu apa ini tancap jam. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan keluarga Ruben dan keluarganya bisa sembuh ya seperti sedia kala. Apapun itu kita tidak perlu cari tahu siapapun itu yang berbuat. Yang jelas apapun yang diperbuat oleh orang akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa, kita punya Tuhan, jangan pernah takut dan tetap berusaha. Dan mudah-mudahan doa terbaik untuk Ruben Ongsu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.